Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita masih dapat beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini merupakan Minggu Palma, di mana kita memperingati peristiwa Yesus memasuki Yerusalem. Keempat-empat Injil ada menulis cerita ini. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya peristiwa kemasukan Yesus ke Yerusalem ini untuk kita renungkan bersama. Nah, oleh itu saudara, kita akan belajar beberapa hal penting di sebalik peristiwa ini. Yang pertama, saya akan baca di dalam Lukas pasal 19 ayat 30. Firman Tuhan berkata demikian, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keldai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keldai itu dan bawalah kemari." Ayat yang ke-31 berkata, "Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Saudara, ini merupakan cerita di mana di awal Yesus ingin memasuki Yerusalem. Dia mengutus 2 orang muridnya mendahului untuk mengambil keldai seperti yang dikatakan oleh Yesus. Nah, satu perkara di sini yang harus kita pelajari bersama-sama. Pada waktu itu Yesus berkata, keldai yang dipilih oleh Yesus itu merupakan keldai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Saudara, perhatikan baik-baik maksud di sebalik ayat firman Tuhan ini. Maksud di sebalik ayat firman Tuhan ini adalah Yesus layak untuk menerima yang terbaik. Yesus layak untuk menerima yang terbaik, yang dikatakan keldai yang belum pernah ditunggangi orang. Nah, sekarang ini saudara, ada ramai orang yang tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Salah satu contohnya kalau dikatakan salah satu contohnya seperti pemberian persepuluhan. Ada ramai orang yang apabila memberikan persepuluhan itu hanya memberi yang sisa-sisa saja. Bila saya sudah gunakan ini dan sisa ini, inilah persepuluhan saya. Saudara, Yesus layak untuk menerima pemberian yang terbaik. Seperti dalam petikan ini saudara, Yesus mau sesuatu yang terbaik, dan ayat yang ke-31 dikatakan Tuhan memerlukannya. Saudara, sebenarnya melalui petikan ini ada banyak perkara yang kita boleh pelajari. Tapi satu hal yang semua kita belajar bersama-sama saudara, Yesus itu dia layak terima yang terbaik. Dia sengaja memilih keldai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Saudara, mari kita belajar beri yang terbaik kepada Tuhan, bukan yang sisa-sisa kepada Tuhan. Perkara yang kedua yang harus kita pelajari ialah, saya baca dalam ayat dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-37, firman Tuhan berkata demikian. "Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menuruni dari bukit Zaitun, mulailah semua orang yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka buat." Saudara, satu perkara yang kita perlu belajar. Sewaktu Yesus memasuki Yerusalem, keempat-empat Injil menceritakan bahwa ramai orang yang memuji dan berkata, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Nah, satu hal yang saya mau katakan di sini. Peristiwa Yesus memasuki Yerusalem. Pelajaran yang kedua yang kita perlu pelajari ialah Yesus sememangnya layak untuk terima segala pujian. Ada cerita di sebalik kisah ini. Saya mau katakan saudara seperti ini. Sebenarnya orang-orang yang memuji Yesus pada waktu itu, mereka tidak mengerti tujuan sebenar Yesus memasuki Yerusalem. Harapan orang Yahudi dan harapan murid-murid Yesus pada waktu itu ialah Yesus itu tampil sebagai seorang raja, sebagai seorang Mesias yang akan membebaskan umatnya dari penjajahan orang Romawi. Namun saudara, ini yang saya katakan ada sedikit kekeliruan yang mereka hadapi saudara. Yesus tampil itu bukan sebagai raja yang mereka harapkan, tapi Yesus tampil sebagai seorang pembebas yang membebaskan umat Israel daripada dosa. Namun saudara, pada waktu mereka memuji menyembah Tuhan, saya mau katakan Yesus terima pujian mereka. Yesus menerima penyembahan mereka. Bahkan dalam ayat yang ke-39 hingga ayat ke-40, Yesus, guru-guru pada waktu itu mereka, guru ahli Farisi berkata, "Guru,
tegurlah muridmu itu. Mereka tidak mau orang ramai itu memuji, bahkan mempermuliakan nama Yesus. Tapi apa kata Yesus dalam ayat ke-40? Dia berkata seperti ini, aku berkata kepadamu, jika mereka diam, maka batu ini akan berteriak. Saudara, satu hal yang saya mau katakan, sungguh pun orang ramai yang memiliki kesalahpahaman mereka tentang Yesus, mereka memuji Yesus, mereka memuja Tuhan, memuji Yesus melalui kata-kata sanjungan apabila Yesus memasuki Yerusalem. Sungguh pun dengan ada sedikit salah faham dalam hati mereka, tapi ternyata Yesus terima pujian mereka, Yesus terima penyembahan mereka, saudara. Sungguh pun mereka tidak mengerti maksud sebenar Yesus masuk ke Yerusalem. Nah, satu hal yang kita mau belajar di sini, saudara, sesuai dengan keadaan, situasi yang kita terima, yang kita alami saat ini, di mana pada hari ini, saudara, saya mendapat angka bahwa ada seramai 1 juta orang di seluruh dunia sekarang ini yang sedang dijangkiti oleh coronavirus. Nah, mungkin ada orang berkata seperti ini, tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan ini. Mengapa Tuhan izinkan semua yang terjadi? Satu persoalan yang banyak persoalan, tidak mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Tapi dengar sini baik-baik. Pada waktu kamu tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan di dunia ini, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah menyembah Tuhan. Sungguh pun kita tidak mengerti. Dan Tuhan yang di surga itu, Dia menerima penyembahan saudara, Dia menerima pujian saudara. Sungguh pun di sebalik pujian kita masih boleh bersyukur, tapi kita tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan semua itu terjadi. Tetaplah memuji, menyembah Tuhan. Seperti orang Yahudi yang menyambut Yesus, mereka menyambut Yesus tanpa mengerti maksud sebenar Yesus memasuki Yerusalem. Tapi Yesus menerima segala pujian mereka. Saudara, perkara yang ketiga yang harus kita pelajari, saudara, melalui petikan ini. Saya mau baca dalam ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Saudara, melalui ayat ini saya mau katakan bahwa Yesus itu melintasi garis masa. Dia tahu apa yang akan terjadi di hadapan. Pada waktu Yesus berkata, pergi dan di kampung itu di hadapanmu, karena pada waktu itu kamu akan mendapati seekor keldai yang muda, yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Pada waktu Yesus berkata-kata seperti itu, saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus itu mengetahui apa yang terjadi di hadapan. Sebelum itu terjadi, Yesus telah tahu. Nah, bahkan sewaktu Yesus memasuki Yerusalem, apa yang terjadi? Yesus menangisi Yerusalem. Yesus menangisi, dan tangisannya saya baca dalam ayat yang ke-43. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dan dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Ayat 44 berkata, dan mereka akan membinasakan engkau serta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara, saya mau katakan, apa yang Yesus katakan ini, saudara, itu akan terjadi dan telah terjadi lebih kurang 30 hingga 40 tahun selepas Yesus katakan ini. Benar, saudara, Bait Allah dan Yerusalem itu benar-benar diruntuhkan kembali. Yesus mengetahui apa yang akan terjadi di hadapan. Saudara, di dalam kehidupan kita, apa yang kita alami saat ini, saudara, saya mau katakan, Yesus tahu apa yang akan terjadi esok, apa yang akan terjadi minggu hadapan, bahkan apa yang akan terjadi pada 4 atau 10 tahun akan datang. Yesus tahu, saudara. Tidak perlu takut akan masa depan kita. Kalau Yesus boleh mengetahui apa yang terjadi 30-40 tahun selepas yang dia katakan terhadap Yerusalem, Tuhan juga tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di masa datang. Saudara, melalui cerita ini, saudara, mari saudara kita belajar. Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala, atas garis masa, atas setiap kehidupan kita. Dia mengetahui. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Segala rencana kita serahkan kepada Tuhan, karena dia tahu dan dia mengerti apa yang terjadi.
Saudara, yang keempat yang saya mau katakan yang terakhir. Dalam ayat yang dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan tidak mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Saudara, Yohanes mencatat bahwa sewaktu Yesus telah memasuki Yerusalem, ada orang yang datang kepada Yesus dan bertanya sesuatu kepada Yesus. Yesus menjawab seperti ini, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Apa yang Yesus katakan di sini? Dia mengatakan tentang dirinya sendiri. Makanya kemasukan Yesus ke Yerusalem itu merupakan satu perjalanan. Saya mau katakan sini, perjalanan menuju salib. Yesus siap untuk mati. Yesus siap untuk disalibkan bagi saudara dan saya. Makanya saudara, peristiwa ini sangat penting untuk kita pelajari bersama-sama. Orang Yahudi bersorak menyambut kedatangan Yesus ke Yerusalem sebagai raja. Tapi saudara, Yesus masuk Yerusalem untuk ditabalkan menjadi raja di atas kayu salib. Dan dia lakukan semua itu untuk saudara dan saya. Saudara, mari kita bersama-sama memperingati peristiwa ini, penting ini. Peristiwa di mana Yesus memasuki Yerusalem. Ini sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Saya akan berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Saya berdoa supaya melalui peristiwa ini, iman kita tetap dikuatkan, iman kita tetap diteguhkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami masih boleh belajar peristiwa perjalanan Yesus memasuki Yerusalem. Kami tahu Tuhan, ini merupakan perjalanan Yesus untuk menuju salib, perjalanan Yesus untuk menuju kepada kematian. Kami bersyukur Tuhan karena semua yang Tuhan lakukan itu untuk kami. Doa kami Tuhan melalui peristiwa ini, bukan sekadar kami ingat, tapi Tuhan, biar firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan, meneguhkan iman kami semua yang mendengarnya. Tuhan, berkati jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Berkati mereka, agar melalui firman Tuhan ini, mereka akan diteguhkan, mereka akan dikuatkan di dalam firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, terima kasih. Selamat menyambut Minggu Palma dan Tuhan memberkati.